Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita sehat selalu, dan dilancarkan urusan di dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Yuk kita lanjut ke kisah inspirasi Umar bin Khattab dan rakyat. Krisis itu masih melanda Madinah. Korban sudah banyak berjatuhan. Jumlah orang-orang miskin terus bertambah. Khalifah Umar bin Khattab yang merasa paling bertanggung jawab terhadap musibah itu, memerintahkan menyembelih hewan ternak untuk dibagi-bagikan pada penduduk. Ketika tiba waktu makan, para petugas memilihkan untuk Umar bagian yang menjadi kegemarannya, punuk dan hati unta. Ini merupakan kegemaran Umar sebelum masuk Islam. Dari mana ini? Tanya Umar. Dari hewan yang baru disembelih hari ini, jawab mereka. Tidak, kata Umar seraya menjauhkan hidangan lezat itu dari hadapannya. Saya akan menjadi pemimpin paling buruk seandainya saya memakan daging lezat ini dan meninggalkan tulang-tulangnya untuk rakyat. Kemudian Umar menyuruh salah seorang sahabatnya, angkatlah makanan ini, dan ambilkan saya roti dan minyak biasa. Beberapa saat kemudian, Umar menyantap yang dimintanya. Kisah yang dipaparkan Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya Ar-Rijal Haular Rasul itu menggambarkan betapa besar perhatian Umar terhadap rakyatnya. Peristiwa seperti itu bukan hanya terjadi sekali saja. Kisah tentang pertemuan Umar dengan seorang ibu bersama anaknya yang sedang menangis kelaparan, begitu akrab di telinga kita. Di tengah nyenyaknya orang tidur, ia berkeliling dan masuk sudut-sudut kota Madinah. Ketika bertemu seorang ibu dan anaknya yang sedang kelaparan, Umar sendiri yang pergi mengambil makanan. Ia sendiri juga yang memanggulnya, mengaduknya, memasaknya dan menghidangkannya untuk anak-anak itu. Ketika kelaparan mencapai puncaknya Umar pernah disuguhi remukan roti yang dicampur samin. Umar memanggil seorang badui dan mengajaknya makan bersama. Umar tidak menyuapkan makanan ke mulutnya sebelum badui itu melakukannya terlebih dahulu. Orang badui sepertinya sangat menikmati makanan itu. Agaknya Anda tidak pernah merasakan lemak? Tanya Umar. Benar, kata badui itu. Saya tidak pernah makan dengan samin atau minyak zaitun. Saya juga sudah lama tidak menyaksikan orang-orang memakannya sampai sekarang, tambahnya. Mendengar kata-kata sang badui, Umar bersumpah tidak akan makan lemak sampai semua orang hidup seperti biasa. Ucapannya benar-benar dibuktikan. Kata-katanya diabadikan sampai saat itu, kalau rakyatku kelaparan, aku ingin orang pertama yang merasakannya. Kalau rakyatku kekenayangan, aku ingin orang terakhir yang menikmatinya. Padahal saat itu Umar bisa saja menggunakan fasilitas negara. Kekayaan Irak dan Syam sudah berada di tangan kaum muslimin. Tapi tidak, Umar lebih memilih makan bersama rakyatnya. Pada kesempatan lain, Umar menerima hadiah makanan lezat dari gubernur Azerbaijan, Utbah bin Farkat. Namun begitu mengetahui makanan itu biasanya disajikan untuk kalangan elit, Umar segera mengembalikannya. Kepada utusan yang mengantarkannya Umar berpesan, kenyangkanlah lebih dulu rakyat dengan makanan yang biasa Anda makan. Sikap seperti itu tak hanya dimiliki Umar bin Khattab. Ketika mendengar dari Aisyah bahwa Madinah tengah dilanda kelaparan, Abdurrahman bin Auf yang baru pulang dari berniaga segera membagikan hartanya pada masyarakat yang sedang menderita. Semua hartanya dibagikan. Ironisnya, sikap ini justru amat jauh dari para pejabat sekarang. Penderitaan demi penderitaan yang terus melanda bangsa ini, tak menyadarkan mereka. Naiknya harga kebutuhan pokok sebelum harga BBM naik dan meningkatnya jumlah orang-orang miskin, tak menggugah hati mereka. Bahkan, perilaku boros mereka kian marak. Anggota dewan yang ditunjuk rakyat sebagai wakil, justru banyak yang berleha-leha. Santai dan mencari aman. Pada saat yang sama, para pejabat yang juga dipilih langsung, tak pernah memikirkan rakyat. Yang ada dalam benak mereka, bagaimana bisa aman selama 5 tahun ke depan. Mereka yang dulu vokal mengkritik para pejabat korup dan zalim, justru kini diam. Ia takut kalau kursi yang saat ini didudukinya lepas. Sungguh jauh beda dengan Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu saat dia cukup pedas mengkritik para pejabat di Madinah, Utsman bin Affan memindahkannya ke Syam agar tak muncul konflik. Namun, di tempat ini pun ia melakukan kritik tajam pada Muawiyah bin Abu Sufyan agar menyantuni fakir miskin.
Muawiyah pernah mengujinya dengan mengirimkan uang. Namun ketika esok harinya uang itu ingin diambilnya kembali, ternyata Abu Dzar telah membagikannya pada fakir miskin. Sesungguhnya, negeri kita ini tidak miskin. Negari kita kaya, bahkan teramat kaya, tapi karena tidak dikelola dengan baik, kita menjadi miskin. Negeri kita kaya, tapi karena kekayaan itu hanya berada pada orang-orang tertentu saja, rakyat menjadi miskin. Kekayaan dimonopoli oleh para pejabat, anggota parlemen dan para pengusaha tamak. Di tengah suara rintihan para pengemis dan orang-orang terlantar, kita menyaksikan para pejabat dan orang-orang berduit dengan aik melancong ke berbagai negari. Mereka seolah tanpa dosa menghambur-hamburkan uang dengan membeli barang serba mewah. Di tengah gubuk-gubuk reot penuh tambalan kardus bekas, kita menyaksikan gedung-gedung menjulang langit. Di antara maraknya tengadah tangan-tangan pengemis, mobil-mobil mewah dengan santainya berseleweran. Pemandangan kontras yang selalu memenuhi hari-hari kita. Di masa Umar bin Abdul Aziz, umat Islam pernah mengalami kejayaan. Kala itu sulit mencari mustahik penerima zakat. Mereka merasa sudah mampu, bahkan harus mengeluarkan zakat. Mereka tidak terlalu kaya, tapi kekayaan di masa itu tidak berkumpul pada orang-orang tertentu saja. Disinilah peran zakat, infak dan sedekah. Tak hanya untuk membersihkan harta si kaya, tapi juga menuntaskan kemiskinan. Jika ini tidak kita lakukan, kita belum menjadi mukmin sejati. Sebab, seorang mukmin tentu takkan membiarkan tetangganya kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang yang dirinya kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Hr. Muslim. Terima kasih telah setia menonton dan mendengarkan kisah-kisah inspirasi Islam. Semoga kita semua dilimpahkan rizkinya, sehat badannya, dan kuat imannya. Jangan lupa kewajiban kita sebagai umat Islam sholat wajib 5 waktu. Perbanyak sedekah biar rejeki berlimpah, hidup jadi berkah. Ikuti terus channel YouTube KS Inspirasi Islam, jangan lupa like, subscribe dan komentar. Ditunggu kisah-kisah inspirasi Islam berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.